Polemik dugaan ijazah palsu kembali mencuri perhatian publik. Di tengah derasnya tuntutan pembuktian dan proses hukum yang terus berjalan, muncul wacana untuk mempertimbangkan penyelesaiannya melalui mekanisme restoratif justice, misalnya dengan mediasi penal. Mediasi penal memungkinkan perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral untuk mempertemukan pelapor, terlapor, dan unsur masyarakat. Tujuannya adalah mencari kesepakatan pemulihan yang adil. Perkara yang tidak menimbulkan korban secara langsung ini dinilai bisa dilakukan lebih efektif dengan pendekatan pemulihan dibandingkan dengan proses pengadilan yang panjang dan berpotensi memperlebar kegaduhan di ruang publik. Lantas, mungkinkah penyelesaian dengan restoratif justice dipilih sebagai alternatif di tengah polemik yang syarat dengan muatan politis ini? Tim TV One mengabarkan. Kalau diibaratkan pertandingan sepak bola Andi Kumala, El Clasico antara Jokowi dan Roy Suryo CS ini bisa dibilang masih menit-menit awal nih. Baru pemanggilan 3 tersangka, dimintai keterangan. Tapi kemudian muncul nih sekarang, apakah akan ada restoratif justice di sini? Iya, ada dalam terlalu dini nggak sih sebenarnya, kan begitu pertanyaannya Andi Kumala? Iya, ini baru mulai, kemudian ada wacana restoratif justice. Apakah ini ada secerca harapan agar kasus ini segera berlalu, bukan berlalu lalang? Akan ada perdamaian. Kita akan bahas nih dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Mungkinkah restoratif justice jadi solusi? Kalau berbicara kemungkinan ya pasti ada ya. Akan ada. Kita tanyakan langsung. Kita perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat pagi, Bang Ahmad. Kemudian ada Bang Lecumanan, kuasa hukum salah satu pelapor. Selamat pagi, Bang Lecu. Kemudian ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Bang Margarito. Selamat pagi, Bang Margarito. Kita pertama ke Bang Ahmad nih, sebagai yang sudah ditetapkan tersangka dan sudah menjalani pemeriksaan, apakah wacana RJ ini, restoratif justice, bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk solusi begitu ya, untuk diwujudkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam benak kami, baik klien maupun tim dalam setiap pembahasan, renstra kami itu sampai pada vonis pengadilan dan di sana diperlihatkan kepada publik ijazah itu seperti apa sehingga jelas mana yang benar, mana yang salah, dan klien kami juga siap menerima konsekuensi. Sebaliknya juga pihak yang punya ijazah itu juga harus siap untuk menerima konsekuensi kalau ijazahnya itu bermasalah begitu. Namun belakangan memang tadi ada restoratif justice menjadi sebuah wacana begitu. Tapi sebenarnya bukan wacana baru. Karena sejak pertama kali Saudara Joko Widodo membuat laporan, kuasa hukumnya juga sudah menyampaikan pesan bahwa Saudara Joko Widodo bertanya apakah dalam perjalanannya laporan itu bisa dicabut. Pertanyaannya ke pihak kepolisian atau kepada kuasa hukum Jokowi, dan kuasa hukum Jokowi menyatakan karena ini delik aduan sewaktu-waktu bisa dicabut. Itu kan bisa kita tafsirkan bahwa Saudara Joko Widodo itu tidak terlalu percaya diri membawa perkara ini ke proses hukum. Berarti tidak ada penawaran langsung, belum ada penawaran? Sudah. Justru dari sejumlah relawan, sejumlah pengacara yang intinya kalau bisa ya menginsafi, seolah-olah mengaku salah dan minta maaf, ya bisalah kita selesaikan. Tapi persoalannya kan siapa yang harus meminta maaf dan atas kesalahan apa begitu loh. Kalau kesalahan itu dari Jokowi dan dia meminta maaf akan dipertimbangkan, tetapi harus dijelaskan dulu kesalahannya di mana. Tetapi kalau kesalahan itu dinisbatkan kepada klien kami, apalagi ditindaklanjuti dengan permintaan maaf, tunggu dulu. Mana masalahnya begitu. Makanya kalau kita bicara restoratif justice itu yang paling penting itu apa dasarnya. Maksudnya adalah apa yang melatar belakangi restoratif justice. Tapi kalau latar belakangnya adalah hanya untuk ya menegosiasikan sebuah kemungkaran menjadi seolah-olah tidak ada masalah dan dalihnya untuk menghentikan perdebatan di ruang publik, enggak, ini harus dituntaskan. Karena damai yang seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Damai seperti apa yang menyelesaikan masalah? Dan tidak ada pula sekarang sudah solusi damai karena ini sudah masuk ke proses pengadilan. Justru solusinya itu adalah berulang kali pernah kami sampaikan adalah dengan menunjukkan ijazahnya karena poin pokoknya kan di situ begitu loh. Berarti tidak mau ada restoratif. Kembali kepada Saudara Joko Widodo apakah dia mau menunjukkan ijazahnya. Soal restoratif justice itu kan bukan pada posisi kami, posisi Jokowi sendiri. Kalau dia mau cabut selesai, tapi kami justru menegaskan misalkan Dr. Rizwan Saini Parhesolan mau wanti-wanti jangan dicabut. Karena kalau dicabut itu seperti anti klimaks.
Kita sudah bertarung, sudah mengeluarkan energi luar biasa untuk meneliti, bahkan klien kami sudah dimaki-maki oleh banyak masyarakat yang mereka seolah-olah ya menyalahkan penelitian itu, walaupun di balik itu juga dukungan luar biasa terhadap klien kami atas penelitian yang mereka lakukan, kok dihentikan dengan cara-cara yang tidak pernah menuntaskan pokok permasalahannya. Dan yang paling penting adalah kami itu punya pretensi, kami tidak mau mewariskan legacy masalah ini kepada generasi selanjutnya. Kalau cuma damai-damai hanya karena misalnya ya diberikan kedamaian agar apa? Agar tidak ditahan, agar tidak dipenjara. Sorry ya. Sudah siap klien kami kalau untuk melakukan proses lebih lanjut. Sebenarnya pengen dicapai dengan kok sampai sebegitu beratnya? Loh, ini kebenaran. Gitu. Kita harus mencari kebenaran material bahwa apakah kita pernah benar-benar dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu 2 periode yang dengan kebijakannya dia membuat utang WUS, membuat utang IKN dan seterusnya begitu. Berarti agak kecil kemungkinan. Oh, nyaris tidak ada kalau dari kami. Nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Sorry katanya. Kita juga tidak ada pintu maaf ya. Artinya ini kan sudah dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan barang bukti yang dikumpulkan itu sudah 700. Terhadap pengumpulan barang bukti itu kan sudah ditempuh waktu selama 7 bulan, ya kan? Kami selaku salah satu pelapor juga artinya kan berharap ini masuk ke meja hijau atau pengadilan. Karena kenapa? Kita akan membuktikan di sana memang faktanya ijazah itu adalah ijazah asli. Karena sudah ada lembaga-lembaga yang sudah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Contohnya salah satunya rektor daripada UGM telah menerangkan dan juga memberikan suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa memang ijazah itu adalah produk mereka. Yang kedua adalah pihak Bareskrim ketika dipinjamkan sebelumnya waktu laporan TPUA itu dipinjamkan oleh Pak Jokowi untuk di lab POR itu, artinya juga pihak daripada Mabes Polri itu sudah menerangkan bahwa ijazah itu identik dengan yang lainnya kan gitu kan. Dan teman-temannya Pak Jokowi telah menerangkan bahwa memang masa perkuliahan itu ada ya kan, dilakukan bersama ya kan, kemudian selesainya juga bersama. Jadi terkait dengan barang bukti kemudian keterangan saksi yang telah dikumpulkan sebanyak 120 atau 130 saksi. Kemudian ahli juga dikumpulkan sebanyak 22 yang telah diperiksa. Jadi artinya terkait dengan alat bukti ya kan, seluruhnya ini sudah berhubungan komprehensif sudah. Jadi saya minta juga kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara agar bisa dilimpahkan nantinya kepada kejaksaan. Jadi kita tidak ada pintu damai pastinya. Kalau dari Bang Lecumanan sendiri kan kalau nggak salah pelapornya adalah yang Undang-Undang UU ITE ya kalau nggak salah. ITE salah satu, kemudian penghasutan juga kami laporkan. Penghasutan iya, gitu ya. 160, 28 ayat 2, kemudian di Jongto 45A. Oke, kita sebenarnya begini, kita kalau berbicara berandai-andai, kalau misalnya Pak Jokowi kemudian memberikan pintu damai, apakah kemudian laporan juga akan masih terus berjalan? Jadi yang terkait dengan laporan kami ya tetap kami harus jalankan. Ya, kami ini tidak mencari apakah ijazah itu palsu atau tidak. Kami mencari peristiwanya. Ada peristiwa penghasutannya yang kemudian kami laporkan. Jadi kami mau ijazah itu bentuknya seperti apa, kami tidak mau tahu. Maju terus. Kami maju terus, karena yang kami laporkan adalah peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang ataupun ke kelompok. Gitu. Oke, kedua belah pihak tidak mau damai. Bang Margarito, apakah keinginan publik atau mungkin wacana adanya restoratif justice ini memang sudah tidak ada untuk mendamaikan keduanya? Atau terlalu dini, Bang? Kalau sekarang dikatakan ada kemungkinan nih restoratif justice. Siapa sih yang bicarakan soal yang adalah sejumlah pihak yang mewacanakan kalau daripada berlarut-larut restoratif justice saja, Bang. Oh iya, oke. Begini, saya ingin memulai mengatakan begini. Itu tadi di VT itu kan ditunjukin fotonya Pak Jokowi ya yang terbaru ya. Kayaknya beliau sakit tuh. Wajahnya tuh terlihat sakit ya gitu ya? Sakit ya? Nah kalau itu saya belum bisa kan berkomentar kan. Pak Jokowi kan kondisinya kurang sehat begitu ya. Ada kurang sehat ya? Alergi, ada beberapa penyakit yang diderita begitu. Oh gitu ya, kasihan juga ya. Oke ya, tapi kembali ke masalah ini gitu ya. Apa betul keadaan hukum yang diidentifikasi oleh Profesor Mahfud dan Pak Jimli gitu ya, yang menunjuk bahwa sampai dengan saat ini ijazahnya Pak Jokowi itu belum terlihat. Andai kata identifikasi dua profesor ini benar adanya, saya berpendapat dari segi teknis hukum itu loophole besar. Apa itu, Bang Margarito? Itu menjadi keadaan hukum yang suka atau tidak, senang atau tidak, mesti dibuat clear.
Karena di situ pangkalnya. Gitu. Asli atau palsunya berarti? Ya, itu dibikin clear. Absolutely dibikin clear. Technically ya. Technically secara proses pidana harus dibikin clear. Kalau betul identifikasi dua profesor ini seperti itu adanya, maka itu jujur mesti saya katakan ini menjadi soal besar dalam segi teknis hukum. Ini mesti dibikin jelas. Tapi yang kedua, ada peraturan Kapolri, Perkap yang memungkinkan restoratif justice. Perkara-perkara seperti ini bisa direstoratif justice kan. Gitu ya. Itu yang kedua, sehingga dari sudut hukum positif ini dimungkinkan peluang itu terbuka. Karena tatanan hukum kita memungkinkan restoratif justice itu. Walaupun memang di Perkap Kapolri itu satu di antara hal yang memungkinkan dilaksanakannya restoratif justice itu misalnya orang dua yang bersengketa, orang dua yang bermasalah itu mesti bicara. Ada pendamaian misalnya, salah satu di antara itu. Karena ada syarat formil dan ada yang bersifat formil dan material, plus ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus itu terutama di tindak pidana narkoba, gitu ya, segala macam. Kalau ini umum saja. Satu di antara syarat umum itu adalah kedua belah pihak mesti bicara dan bersedia berdamai begitu ya. Itulah tatanan hukum kita. Tapi Anda jangan lupa. Nah, ini mesti juga dipikirkan betul gitu ya, karena tadi kan itu masih apa di judul itu kan masalah ini menimbulkan kegaduhan yang berlarut gitu ya. Kalau kegaduhan berlarut-larut itu berarti atau bermakna pantulan atau postur kekuasaan politik itu dalam tanda petik agak buram. Begitu ya. Pada titik itu maka penguasa pasti memiliki perspektif untuk menangani. Dari sudut itu, dari seorang tata negara ya, ada jalan yang masuk, ada pintu besar yang masuk. Dan itu memang hanya untuk kepada para tersangka. Kita kan baru tahu nih, kemarin bulan Agustus kalau tidak salah itu Hasto dan satu lagi siapa tuh? Tom Lembong diberi amnesti. Gitu ya. Setelah itu 3 hari lalu kalau tidak salah ada guru yang dari Luwu Utara dikasih rehabilitasi kan? Iya. Itu tata negara. Kewenangan itu ada pada presiden. Jangan salah. Kewenangan itu kewenangan konstitusional presiden yang tidak bisa diuji. Presiden bisa menggunakan kewenangan itu. Artinya ada kemungkinan amnesti juga dalam kasus ini? Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Tapi siapa Bang? Apa tuh? Siapa? Yang diamnesti adalah Roy dan kawan-kawan. Tapi kan masih panjang Bang melihatnya. Soal amnesti itu tidak ada urusan dan panjang pendek. Ada atau tidak case-nya. Begitu itu gitu ya. Jadi kalaulah di level itu katakanlah presiden melihat loh kok ini mengganggu postur kekuasaan politik atau postur kekuasaan atau postur hukum kita, lalu beliau menggunakan kewenangan konstitusionalnya, sah. Berarti tidak hanya restoratif justice. Tidak hanya. Jadi praktis dari segi tatanan hukum kita ya, dari segi tata negara ada instrumennya, dari segi pidana ada instrumennya. Meskipun pelaporannya berbeda-beda. Oh iya, nggak apa-apa. Karena mesti by case. Mesti by case. Mesti ada kasus. Kalau tidak ada kasus, bagaimana menggunakan kewenangan-kewenangan itu kan? Artinya sekali amnesti bahwa segala kasus yang dilaporkan case close. Case close. Tanggapannya Bang Lutsmanan seperti apa? Tapi ini kan urusannya. Oh itu tidak urusan dia suka dan tidak suka. Dia senang atau tidak senang. Orang dua ini nggak ada itu. Mungkin ada tanggapannya. Jadi apa yang disampaikan memang oleh Prof. Margarito ini memang benar, ya kan? Harus ada case dulu baru instrumen itu bisa digunakan. Ya kan? Kalau tidak ada case, tidak ada instrumen yang bisa digunakan gitu artinya. Jadi memang saya sependapat dengan Prof. Ya, artinya
Ya memang, cuman terhadap perkara ini ya kita minta sampai ke meja hijau aja prinsipnya, ya kan, supaya kita faktakan, kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu, ya kan. Tapi ya, tadi sekali lagi saya sampaikan, yang kami laporkan ini 160 pengasutannya, berusaha meyakinkan masyarakat bahwa Pak Jokowi ini menggunakan produk palsu, seperti itu. Nah sementara pihak UGM telah menyampaikan produk itu asli, kemudian pernah disita oleh Bareskrim untuk kemudian disampaikan bahwa ini ijazah identik, seperti itu. Kemudian pihak Polda juga telah melakukan penyitaan di perkara yang kami laporkan ini. Oh, udah pernah disita ya? Sudah pernah disita. Sudah pernah disita. Kalau melihat dari sisi Pak Jokowi ini sebagai yang diduga ijazahnya palsu, kemudian juga yang salah satunya melaporkan pencemaran nama baik, pada saat sekitar tahun 2022 Pak Jokowi juga pernah mengatakan depan MA untuk mengedepankan restoratif justice. Apakah dari tim Anda mungkin pernah mendengar dari tim kuasa? Tapi Andi, saya mau potong sebentar. Saya mau sarankan sama Mas Kosim nih, bilang sama Roy dan kawan-kawan ya, udahlah gitu ya. Udah sampai di sini. Kasihan Pak Jokowi udah sakit loh itu. Justru kami ingin tegaskan dalam Dengar. Coba lu lihat gambar tadi tuh. Pak Jokowi itu sakit loh. Oh, itu hal yang lain. Gitu itu ya? hal yang lain. Kami justru punya penegasan demikian. Yang pertama soal kegaduhan. Yang kegaduhan itu kan ijazah, bukan statement atau penelitian dari klien kami. Jadi kalau ingin menghentikan kegaduhan, ijazahnya itulah yang dihadirkan. Yang kedua, berkaitan dengan damai atau tidak damai, kami bisa menganalogikan klien kami itu sudah pada tahap sudah talak 3. Bahkan kalaupun sudah menjanda 2, 3, 4, 5 kali, balik lagi nggak mau juga. Gitu. Akan tetapi, kalau negara mengambil pilihan, itu kewenangan negara, kami tidak bisa intervensi, dan itu pintunya banyak. Misalnya di tingkat penyidikan bisa SP3 dengan restoratif justice di SP3. Di jaksa nanti bisa SKPP. Jaksa Agung bisa deponering. Presiden bisa amnesti, abolisi. Tapi kami tidak mau mencampur urusi. Tapi kata Bang Margarito bukan masalah ini. Oke, amnesti kan ada pilihan nanti. Tapi kata Bang Margarito, udah dong lihat kondisinya Pak Jokowi. Oh tidak. Karena apa? Jangan dulu ya nanti ya. Dijawabnya sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi udah Bang Ahmad katanya talak 3, nggak mau lagi. Tapi kalau Bang Lecu kan apa sebenarnya kerugian konkret sehingga pintu maafnya nggak bisa dibuka lagi kalau dari sisi Bang Lecu? Iya, karena gini, kalau ini ada timbul lagi yang namanya Roy-Roy lainnya yang kemudian menggunakan motif yang sama, kemudian menyampaikan lagi kepada publik bahwa Pak Jokowi lapor lagi. Pak Jokowi kemudian menggunakan produk palsu, ini kan berbahaya. Mau sampai kapan kan artinya kan? Jadi kita berusaha dengan adanya proses hukum ini dapat mengakhiri seluruh polemik yang terjadi antara kita dengan pihak terlapor juga. Mengakhiri. Nah ini kelirunya. Asumsinya kalau ada proses hukum berakhir. Faktanya ketika Bambang Tri dan Gus Nur dilaporkan bahkan di penjara 6 tahun, kemudian banding jadi 4 tahun ingkrah, sekarang sudah bebas lagi. Apakah perkara tentang ijazah ini selesai? Berakhir? Enggak juga kan? Makanya ada kekeliruan cara untuk mendamaikan anak bangsa soal ijazah ini dengan pendekatan ancaman, pidana, penjara. Seolah-olah kalau orang, lu gua penjara, berhenti, diam ya, itu bisa berhenti. Kan nggak begitu. Tapi kan mungkin bisa saja memberikan contoh supaya kasus ini, ya ini. Sekarang itu sudah banyak loh, roy-roy yang lain. Sudah banyak di sumber-sumber yang lain, analisa tentang ijazah itu bermasalah, bertebaran. Bedanya mereka nggak dibuat LP doang. Coba kalau dibuat LP, berapa ratus ribu, berapa juta orang kena LP hanya gara-gara mengkritisi ijazah selembar dokumen yang itu sebenarnya dokumen publik. Lagi balik ke restoratif justice, kan kita ini kan tidak pada decision maker untuk menentukan kasus ini seperti apa. Kita pada posisi orang yang terperiksa. Misalkan di kepolisian restoratif justice itu dibuat dalam konteks misalkan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3, itu kewenangan kepolisian. Atau di jaksa kemudian dikeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan, ya itu di jaksa bukan kewenangan kami. Tiba-tiba sampai ke Jaksa Agung demi kepentingan umum dia keluarkan deponering dihentikan, itu juga kewenangan Mahkamah Agung. Tapi kalau itu terjadi langkahnya Restoratif Justice apa? Ya kita tidak punya langkah, itu kan kewenangan negara. Tapi kalau ini adalah bagian dari upaya saudara Joko Widodo, ya kita lawan. Misalkan Jokowi melanjutkan, kita lawan di pengadilan. Putus tingkat pertama, ada banding. Putus lagi, ada kasasi. Putus lagi, ada PK. Ada lagi PK kedua, PK ketiga, PK keempat. Kita cari novum terus. Ya sudah sampai kiamat perkara ini nggak ada masalah bagi kami. Begitu seperti apa? Ya kalau memang harus seperti itu ya kita akan ikutilah prinsipnya seperti itu. Ya. Baik, Bang Margarito, apakah restoratif justice untuk kasus yang tapi ini menarik juga, dua-duanya berkeras gitu ya. Dua-duanya berkeras. Cuma dia udah nggak bisa apa-apa. Yang sana cuma dia nggak usah ngomong-ngomong dah. Kenapa bisa begitu, Bang? Udah habis dia kerjanya, mau apa dia?
Hanya sampai melaporkan saja. Cuma lapor doang, begitu lapor saya terima selesai dan tapi persidangan ya, Bang. Enggak, selesai udah. Dia ini cuma lapor doang. Begitu tanda terima laporan selesai dan selesailah sudah kerja dia. Selebihnya kerja polisi dan jaksa kalau mau. Jangan sudah dulu, jangan gak usah ngomong. Tapi kalau kita kemudian sempat kemarin juga berbicara bahwa Roy Suryo CS sudah ditetapkan tersangka, kemudian sudah diperiksa selama 9 jam. Apakah ada kemungkinan bahwa dengan tidak ditahannya Roy Suryo ini ada jalan-jalan restorasi justice ini, Bang Margarito, atau mungkin hukum juga masih jauh? Ini barang kan masih panjang sebenarnya nih ya. Ada tersangka 8 orang ya. 8 orang. Tadi dia bilang saksi yang diperiksa untuk jadi tersangka itu sekitar 100 orang ya. 130. 130 ahli ya. 20 ahli. Jadi Anda bisa bayangkan kalau orang setiap tersangka itu ajukan 10 saksi ada charge. Maka ada 80 saksi. Itu ada charge, katakanlah fakta. Kalau masing-masing tersangka itu mengajukan katakanlah 3 ahli. Kali berapa tuh? Kali 8, dapat 24. Ada 104 orang. 104 orang itu bisakah itu diselesaikan pemeriksaan dalam waktu 3 bulan? Tampaknya nggak mungkin. Bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan. Sehingga masih panjang ini barang ini. Karena itu tadi sempat saya pikir begini. Ya sudah saya bilang kayak Mas Kosim bilang lah, Mas Roy sama Mbak Tifa, Dokter Tifa gitu. Umroh lah dulu. Jalan-jalan dulu ya. Ya umroh lah dulu. Karena ini masih panjang nih. Kan masih panjang gitu ya. Lalu Pak Roy diminta umroh dulu Pak Roy. Umroh dulu ya, sholat di Masjidil Haram kan, di Ka'bah gitu ya, berdoa di situ agar jalan ini lempang gitu kan, dicerahkan dan segala macam gitu. Ya, tenang aja, masih panjang ini barang itu. Lalu dengan Bang Margarito, tapi kalau misalnya diselesaikan dengan damai, apakah ini kemudian tidak? Oh, damai itu paling indah. Damai kan selalu indah. Maksud saya rasa penasaran publik terkait dengan transparansi dokumen-dokumen dari pejabat publik itu seperti apa? Saya rasa beralasan juga gitu ya, orang tahu oh iya begitu ya, karena terlanjur juga sudah melebuhkan apa di level tertentu orang tampaknya iya ini, jangan-jangan iya ini. Mengapa iya? Karena orang-orang ini betul-betul kakah. Ini palsu. Mengapa iya ini palsu nih? Jadi rasanya iya. Orang menantikan itu gitu ya, di batas tertentu atau pada segmen tertentu orang menantikan itu betul. Apa iya betul apa enggak ini? Tadi kan bilang tuh, ini barang sudah terjadi jauh sebelum Mas Roy dan lain-lain ini tersangka, ada dulu Gus Nur dan siapa lagi satu Bambang Tri ya. Tetapi ternyata keluar lagi gitu ya, karena belum memberikan kejelasan gitu ya. Sehingga rasanya di titik itu orang memerlukan gitu ya. Tetapi menurut saya begini, kalau bisa berdamai itu malah bagus gitu ya. Berdamainya sekarang atau nanti aja pas kalau semakin cepat kita pakai apa Om JK, Om Yusuf Kalla gitu ya. Ada yang Yusuf Kalla punya prinsip lebih gitu. Cepat, lebih cepat lebih baik gitu. Lebih awal lebih bagus. Tapi kan Bang Margarito begini, artinya kan untuk menentukan ijazah sesuai dengan permintaan Bang Ahmad begitu ya. Ini kan asli atau palsu. Walaupun ijazahnya mungkin sekarang sudah di tangan polisi, tapi kan polisi tidak berhak untuk kemudian menentukan bahwa ini ijazah asli atau palsu. Kan harus disidang, Bang. Artinya kalau berdamai sekarang kan kayaknya tidak mungkin atau seperti tidak menjawab, tidak menjawab rasa penasaran dari nggak bisa. Bang Ahmad. By law sedari awal ini sudah dipastiin ijazah itu asli dari awal. Karena disitulah baru menjadi standpoint untuk memastikan oh yang ini palsu nih. Jadi maka yang lain-lain itu ya palsu. Begitu itu. Nah kalau tidak ada aslinya, bagaimana Anda menemukan kepalsuan? Jadi mesti ada aslinya dulu, baru ditentukan bahwa orang ini menyebarkan berita bohong, fitnah dan segala macam, gitu-gitu. Tapi sejauh yang saya tahu sih, kan saya baru kali ini dari saya pernah mau nih. Sejauh yang saya tahu itu kalau nggak salah tuh orang-orang ini kan menganalisa foto-foto kopian itu, gitu ya. Itu yang saya tahu. Sehingga kalau cuma itu betul yang dianalisis, memang agak bermasalah itu. Untuk sebenarnya kan ada ya bukti primernya itu kan ada dulu pernah ditunjukkan langsung yang namanya skripsi dan itu sudah jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi cetakannya berbeda, ada beberapa halaman yang itu menguatkan analisa dari fotokopi ternyata font, tata letak dan seterusnya yang dianalisa dengan teknologi digital oleh Pak Rismon Syanipar dan Pak Roy itu ternyata tidak sama dengan yang lainnya sehingga
mereka punya keyakinan 99% palsu atau bahkan 11.000 triliun persen palsu begitu. Memang kami sejak awal itu sudah mengajak persoalan ini dibuat sederhana, yakni dengan apa? Ayo tunjukkan ijazah asli. Kan kita nggak mungkin mengakses ijazah yang diklaim asli tadi. Yang konon asli, konon ada di Polda, tapi Projo katanya diperlihatkan di Surakarta. Begitu kita counter lagi, Babe Bu itu cuman scanan yang ditunjukkan kan. Jadi kebohongan-kebohongan ini justru makin meyakinkan publik bahwa terlepas itu hanya fotokopi yang dianalisa termasuk punya Dian Sandi, tetapi karakter pemegang ijazah ini memang sering bohong. Reuni saja temannya berubah-ubah, jadwal reuninya juga nggak sesuai, kemudian dikaitkan dengan ada mobil SMK dan seterusnya. Publik itu rasa-rasa agak sulit meyakini statement bahwa ijazah itu asli kalau itu berasal dari Jokowi, kecuali barang itu dihadirkan. Makanya alangkah bijak kalau benar ingin cepat segera selesai persoalan anak bangsa ini, tunjukkan ijazahnya. Itu juga kesempatan bagi saudara Jokowi untuk menjatuhkan wibawa Roy dan kawan-kawan. Kalian pembohong, ini asli. Sudah tunjukkan pada rakyat. Kan begitu caranya. Terakhir mungkin. Ya, kita pastikan nanti waktu di meja hijau di pengadilan kita tunjukkan aslinya langsung. Kita tunjukkan. Karena kenapa? Bukan biar mereka nggak punya kita siapa? Kasusnya bukan kasus dia. Ya, nggak ada urusan lagi dia. Artinya pihak kejaksaan akan memberikan, kalau kejaksaan menunjukkan kepada publik bahwa ijazah aslinya telah disita gitu. Kan kerja dia ini cuma laporan selesai, habis sudah, nggak ada lagi kita nggak ada. Artinya tugas jaksa. Jadi Andi ini kira-kira begini. Menampilkan. Dengan Andi, kalian berdua bilang sama Bos TV One. Apa yang bilang? Bos TV One menjadi jembatan. Kan di sini kan sudah dicoba Bang Juman. Abang Margarito aja belum bisa Bang menyampaikan. Ini mesti Bang lalu yang muncul. Ini berat ini. Kasusnya materinya ringan, cuma dimensi politiknya, spektrum politiknya, resonansinya ini lumayan. Maka mesti Bang Lalu yang masuk nih. Siap. Minimum, gitu. Coba kita nanti sampaikan ke Pemret kita Pak Limara ya. Siapa tahu kan bisa mendamaikan. Mendamaikan itu kan pekerjaan yang bagus. Tapi pesan saya, janganlah pernah mendamaikan antara kebenaran dengan kebrutalan, antara al-hak dengan al-batil. Selamanya kami tegaskan al-hak dan al-batil tidak akan pernah bisa berdamai. Jadi ikut umroh ya. Jadi siap umroh. Jangan saya, bukan saya dong. Umroh, Bang. Terima kasih Bang Margarito, Bang Lucuman dan juga Bang Saya mau jalan-jalan dulu lah, ini lama kok kata Bang. Umroh masih lama. masih lama, masih 3 bulan 4 bulanan kok, masih lah. Umroh kan cuma 9 harian, paling 2 minggu gitu kan. Bang. Dulu lah. Baik, terima kasih Bang Margarito. Bang Lucuman, Bang Ahmad untuk waktunya pagi hari ini. Kita tunggu, masih lama lewat tahun baru nggak nih? Kayaknya masih lama. Nanti ketemu lagi Bang Ahmad dengan tahun baru. Atau jangan-jangan tahun baru selesai begitu ya. Kita berharap bagaimana kemudian kasus ini menemui titik terang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami masih akan menghadirkan berbagai informasi menarik. Salah satunya adalah polisi yang berhasil menangkap seorang ibu rumah tangga yang memiliki pabrik ilegal deterjen cair palsu. Wah, lagi. Palsu juga ya. Palsu juga. Masih soal ijazah.